Kaget bercampur penasaran muncul di hati Sarah. Siapa yang bikin website ini? Di halaman pertama websitenya ada pesan yang berbunyi, Halo Sandra, selamat datang di website pribadimu. Kisah. Cerita kali ini mengisahkan tentang seorang remaja yang menemukan websitenya sendiri. Di tengah malam, Sandra duduk di ruangan komputer di sekolahnya. Dia berada di sana cukup lama. Untungnya, ruang komputer di sekolahnya dibuka 24 jam untuk murid yang membutuhkan. Mereka hanya perlu meminta izin di hari sebelumnya. Sandra tidak termasuk sebagai murid yang teladan. Dia mengerjakan tugas di sekolah sampai tengah malam karena menghabiskan waktunya bersenang-senang bersama teman-temannya. Sedangkan tugasnya harus dikumpulkan besok pagi. Begitu selesai mengetik dan mengeprint makalah biologinya, Sandra menghela lega. Selesai juga akhirnya. Sandra pun bersiap-siap untuk pulang, memasukkan semua barangnya ke dalam tas dan mematikan komputernya. Sayangnya, tangannya seperti terpaku di atas mouse. Di layar komputernya muncul sebuah pop-up. Kalau pop-up biasanya, Sandra tidak akan memperdulikannya. Tetapi kali ini, Sandra melihat website dengan namanya sendiri. Sandra penasaran. Dia kembali duduk dan melihat website itu lebih dalam. Di website itu terdapat informasi tentang dia sendiri. Dari tempat dia tinggal, sekolahnya, bahkan sampai tugas makalah yang belum selesai. Kaget bercampur penasaran muncul di hati Sarah. Siapa yang bikin website ini? Di halaman pertama websitenya ada pesan yang berbunyi, Halo Sandra, selamat datang di website pribadimu. Sandra makin penasaran dan mulai mengecek forum yang disediakan di website itu. Di situ, dia melihat banyak diskusi tentang dirinya dan website itu. Sandra sadar bahwa semua ini dimulai oleh seseorang dengan nama akun Reklats Ubi Rebus. Nama yang aneh. Sandra berkomentar sambil terus membaca diskusi di forum. Di sana, dia menemukan informasi yang lebih personal tentang dirinya. Mulai dari merek sampo yang dipakainya, makanan kesukaannya, ubi, ukuran bajunya, bahkan merek pakaian dalam kesukaannya. Sandra mulai merasa ketakutan. Tiba-tiba, sebuah forum baru dimulai oleh Reklats Ubi Rebus dengan judul makalah biologi. Dengan rasa takut, dia membuka forum itu dan membaca. Sekarang Sandra sedang di ruang komputer di sekolahnya. Sedang apa dia di sekolah jam 1 malam? Jadi, si cantik yang berumur 18 tahun itu sedang mengerjakan makalah biologinya yang harus dikumpulkan besok. Wow, sekolah gak enak banget ya Sandra. Tugas terus. Tapi, aku gak sabar baca makalah biologimu. Boleh kasih kita semua sedikit previewnya gak? Please. Oh iya, cepat pulang ya. Soalnya banyak hal yang menakutkan terjadi di sekolah. Apalagi tengah malam begini. Sandra hanya bisa gemetaran membaca pesan itu. Tidak sampai semenit, muncul komentar dari orang lain. Orang aneh, jangan ganggu perempuan itu. OMG, serem banget. Cepet laporin. Kamu kenapa? Punya penyakit mental? La. Masuk mata kanan, keluar mata kiri. Dalam 5 menit saja, banyak komentar yang muncul menghakimi kelakuan pembuat forum. Sandra yang ketakutan sudah tidak tahan lagi. Dengan cepat dia mematikan komputer dan pulang ke rumahnya. Di rumah, dia mengunci semua pintu dan jendela agar merasa lebih aman. Kejadian itu menghantui Sandra selama berhari-hari. Dia tidak tahu siapa stalker yang memututinya. Tahu semua tentang dirinya, Sandra mulai mencurigai semua orang, termasuk teman-temannya. Mulai saat itu, Sandra mulai menjauhi teman-temannya. Tidak keluar rumah jika tidak terlalu mendesak.
Bahkan Sandra memutuskan semua hubungan dengan semua orang yang dia tahu, kecuali orang tuanya. Sandra menjadi orang yang terkenal aneh di sekolahnya. Tetapi Sandra seakan tidak peduli akan semua hal itu. Setiap hari, Sandra selalu mengecek website itu untuk melihat apakah dia sudah berhasil lolos dari stalkernya itu. Suatu malam, Sandra yang sedang mengerjakan tugasnya di ruang komputer di sekolah sedang memperhatikan nama akun yang menghantuinya, Reklats Ubi Rebus. Sandra tiba-tiba sadar bahwa Reklats jika dibalik dibaca stalker. Reklats. Stalker. Sandra langsung menelpon polisi untuk melaporkan penemuannya. Sayangnya, semua sudah terlambat. Sosok hitam sedang berdiri persis di belakang Sandra. Sandra yang sedang fokus dengan HP-nya tidak merasakan apa-apa. Tiba-tiba, Sandra merasakan mulut dan hidungnya ditutup oleh sesuatu, dan dia tidak sadarkan diri. Di rumah, orang tuanya khawatir karena tidak melihat Sandra pulang ke rumah. Ayahnya bergegas pergi ke sekolah, dan ibunya menunggu polisi di rumah. Tapi, ayahnya tidak bisa menemukan apa-apa. Bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa Sandra ada di sana. Ayahnya menoleh ke salah satu komputer karena melihat sesuatu. Di sana, dia melihat sebuah website dengan nama anaknya. Ayahnya yang kaget bukan main. Halamannya terupdate. Muncul forum baru dengan judul "Akhirnya Bersama". Ayahnya yang tidak mempunyai penunjuk apapun langsung membuka forum itu. Begitu melihat isinya, ayahnya tersungkur lemas di lantai. Di forum itu tidak ada tulisan apa-apa. Hanya sebuah gambar, foto Sandra yang sedang tersenyum, tapi dengan pipi yang penuh dengan air mata. Tidak lama, ibunya datang ke sekolah beserta beberapa polisi. Pah, gimana Pah? Ketemu nggak? Ayahnya yang lemas hanya bisa menunjuk ke layar komputer. Ibunya menangis melihat foto Sandra. Mereka meminta polisi untuk melakukan pencarian. Setelah lebih dari 3 hari mencari, orang tua Sandra mulai putus asa. Petunjuk yang mereka miliki hanyalah website itu dan foto terakhir Sandra. Ibunya merasa khawatir karena suaminya yang selalu bengong melihat foto terakhir Sandra. Pah, sudah, jangan diliatin terus. Mama takut kehilangan papa juga. Aku cuma pengen lihat Sandra lagi. Ya sudah, biar mama bikinin kopi ya. Ayahnya tidak menjawab. Dia hanya menatap layar komputernya. Tiba-tiba, ayahnya terbangun kaget. Wajahnya didekatkan ke layar komputernya. Dia melihat ada petunjuk lain di foto Sandra. Jari kelingking tangan kiri Sandra tidak menyentuh pahanya. Sandra seperti sengaja mengangkatnya. Ayahnya tidak sadar karena fokusnya tertuju pada wajah Sandra yang tersenyum dan menangis pada saat yang sama. Apa yang kamu mau sampaikan, Nak? Ibunya datang karena mendengar suara ribut ayahnya. Ada apa, Pah? Ayahnya yang mau menceritakan penemuannya itu berhenti. Ini loh. Karena melihat jari kelingking istrinya diplester dengan Hansaplast. Kenapa tanganmu? Oh, ini kena pisau pas masak kemarin. Ayahnya tidak berbicara apa-apa dan langsung mencekik istrinya. Di mana Sandra? Ibunya syok berat. Tapi anehnya, ekspresi ibunya itu berubah dengan cepat. Ibunya tersenyum dengan ekspresi seperti orang gila. Aku mau kamu rasakan apa yang kurasakan. Orang yang kamu cintai seperti tidak ada lagi, walaupun dekat denganmu. Apa maksudmu? Kamu tidak pernah lagi mencintaiku semenjak Sandra lahir. Ibunya berteriak histeris dan menggigit lidahnya sendiri. Ayahnya ditangkap polisi hari itu juga dengan tuduhan membunuh istrinya sendiri. Untungnya, 2 hari setelah ayahnya dimasukkan ke penjara, polisi yang mengecek rumah Sandra karena kasus pembunuhan ibunya
menemukan Sandra terikat di ruangan bawah tanah. Sandra memberikan kesaksian tentang ibunya, dan ayahnya pun dibebaskan. Untung kamu kasih tanda di fotomu, nak. Kalau tidak, ayah tidak akan bisa melihatmu lagi. Iya, aku juga gak nyangka kalau ternyata selama ini stalkernya bukan siapa-siapa melainkan ibu. Terus gimana kamu bisa tahu? Gara-gara nama akunnya Reklats Ubi Rebus. Coba ayah balik. Reklats jadi stalker, Ubi Rebus jadi super ibu atau super ibu.